Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut lagi buat ngebahas untuk poin C ya. Nah, di sini poin C aku eh, mungkin bakal ngebahas untuk yang domain dulu ya, insya Allah. Oke, kita lanjut untuk menentukan domain dan range. Nah, sebelum kita ngerjain yang ini ya, kita tadi udah dapat ya nilai dari F bundaran G yaitu atau FGX itu adalah 1 dibagi akar S kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Oke. Nah, sekarang sebelum kita ngebahas ini, aku bakal ngasih sedikit contoh dulu. Ya, kita misal nih, kita di sini punya fungsi hx. Ya, hx adalah 1 dibagi akar x. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menentukan domain dan range-nya. Seperti yang aku bilang tadi, kita bakal coba untuk nentuin domain dulu ya. Nah, aku bakal tulis dulu di sini. Hx adalah 1 dibagi akar x. Nah, tentunya kalau kita mau menentukan domain, tentunya kan kita bakal kayak nebak-nebak gitu ya. Tapi nebak-nebaknya nggak ngasal. Secara intuitif tentunya kan gitu ya. Nah, untuk menebak di sini, ya kita perhatikan ada dua syarat yang harus kita penuhi untuk menentukan domain. Syaratnya apa? Karena dia bentuknya pecahan, maka bawahnya itu tentunya penyebutnya nggak boleh nol. Berarti si x itu nggak boleh nol. Dan karena dia akar, nilainya nggak boleh imajiner. Maka di dalam ini harus lebih besar dari 0, yaitu si X lebih besar dari 0. Maka domain dari fungsi H ya itu adalah X demikian sehingga X lebih besar dari 0. Dengan X anggota bilangan real, ya kan? Kayak gini. Nah, sekarang pertanyaan adalah gimana untuk poin C? Apakah sama stepnya kayak ini? Gitu. Atau malah lebih ribet. Sejujurnya, kita udah bisa nebak sebenarnya karena poin C meskipun konteksnya simple ya, domain dan range, tapi poinnya lebih besar. Berarti di sini tuh ada sesuatu yang beda gitu dan lebih susah dari dua soal sebelumnya gitu. Nah, oke aku tulis dulu di sini F bundaran G atau FGX-nya yang udah kita tentuin di poin B. Nah, jika kita lakukan hal sama, kita nyoba untuk lakukan hal sama, maka yang di bawah ini kan nggak boleh nol. Berarti X kuadrat tambah 2X kurangi 3 tidak boleh sama dengan 0. Dan harus lebih besar dari 0. Karena dia nilai akar. Kalau kurang malah jadi imajiner dong ya kan. Nggak boleh gitu. Jadi dia harus lebih besar dari 0. Nah berarti kita ya udah kerjain biasa gitu. Kita kerjain pertidaksamaan di sini. Ya sebenarnya syarat nomor 1 ini udah terwakilkan oleh simbol di sini. Karena dia kan tidak boleh sama dengan kan. Berarti kan tandanya dia nggak boleh ikut. Siapa yang boleh ikut? Yaitu akar-akar dari persamaan ini. X kuadrat tambah 2X kurangi 3. Akar-akarnya nggak boleh ikut, ya nggak? Nah, karena akar-akarnya nggak boleh ikut, ya sebenarnya udah terwakilkan. Kenapa? Karena di sini simbol lebih dari sama dengan aja. Lebih dari aja. Kalau lebih dari sama dengan, nah, itu baru nih. Ini sebagai penekanan yang di syarat pertama gitu ya. Oke. Nah, kita tulis X kuadrat tambah 2X kurangi 3, kita faktorin. Berarti X tambah 3 dikali dengan X kurangi 1. Nah, kita tentuin garis bilangan ya. Terus kita tentuin pembuat nolnya. Pembuat nolnya berapa berarti? Min X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1, ya kan? Ya kan? Ini X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1. Kita tulis dulu di sini gitu. Kemudian karena dia lebih besar dari sama dengan di sini, ya berarti yang diarsir yang di bagian kirinya sama yang di bagian kanannya kan gitu ya. Kiri dan kanan. Ya sebenarnya nggak gini-gini juga sih, tapi yang ini yang gampangnya kayak gitu. Gitu. Ya, tapi karena dia nggak boleh ikut di sini ya, persis kayak soal yang A ya, kita harus kasih bulatan putih yang menunjukkan dia nggak boleh ikut. Gitu. Berarti gimana nih kita nulis himpunan penyelesaiannya? Yaitu si daerah fungsinya maksudnya ya, yaitu X sedemikian sehingga X kurang dari negatif 3 atau X lebih besar dari 1. Di mana X adalah anggota bilangan real. Oke, X kurang dari negatif 3 atau X lebih besar dari 1. Apakah kayak gini? Ternyata enggak, teman-teman. Ya, enggak. Ya, enggak sebenarnya jawabannya ini sebenarnya benar ya. Jawabannya sebenarnya benar. Cuman enggak kayak gini polanya ya. Bukan polanya, enggak kayak gini cara kita ngerjainnya. Ada sesuatu hal yang harus kita pahami dulu ya. Enggak asal kita pakai step kayak gini. Ini hal yang berbeda, teman-teman ya. Fungsi ini dengan contoh kita tadi itu beda. Kenapa aku bilang beda? Hx sama dengan 1 dibagi akar X. Ini adalah fungsi asli. Emang dari sananya Hx itu ini. Kalau ini enggak. Ya, Fgx ini tuh
hasil dari komposisi. Which is komposisi artinya adalah penggabungan. Jadi fungsi aslinya itu tuh nggak ini. Maka kan bisa aja kita tulis fgx sama dengan hx. Terus ini kan sama aja. Beda ya. Ini adalah fungsi hasil penggabungan karena kita tahu fungsi aslinya nggak ini. Awalnya ya, fungsi awalnya nggak ini. Itu apa awalnya? Yang di soal fx adalah 1 dibagi akar x kuadrat kurang 4 dan gx adalah mutlak 1 tambah x. Ini tuh fungsi awalnya. Terus mereka digabung ya, dikomposisikan dengan bentuk F bundaran G akhirnya dapat yang ini gitu. Jadi kita juga perlu mementingkan ya atau memikirkan faktor-faktor dari fx dan gx itu. Jadi nggak sesimpel ini salah ya, nggak boleh gitu. Meskipun hasilnya benar ya, tapi bakal ada pengaruh. Nanti aku bakal coba jelasin. Oke, sekarang kita coba untuk menyelesaikan ini dengan cara yang benar ya. Pertama aku bakal tulis dulu di sini ya sama-sama yang udah kita punya yaitu fx 1 dibagi akar x kuadrat dikurangi 4 dan gx itu mutlak 1 tambah x dan hasil komposisi f bundaran g itu adalah 1 dibagi akar x kuadrat tambah 2x dikurangi 3 gitu. Nah, sekarang aku bakal coba jelasin di sini nih. Oke, di sini ini adalah gambar anggota himpunan A dan ini adalah anggota himpunan B. Ini anggota himpunan C. Di mana di dalam sini itu terdapat sekumpulan nilai yang kita sebut sebagai titik-titik X. Dan di sini ada titik-titik Y, di sini titik-titik Z. Oke? Dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B, dia itu memiliki suatu relasi yang dipetakan oleh fungsi di sini yang namanya fungsi G. Dan antara anggota himpunan B dan C, dia punya relasi yang dipetakan oleh fungsi F. Oke? Ya, jadi A ke B relasinya G, B ke C relasi atau fungsinya F. Gitu ya. Nah, sekarang kita bakal membuat pertanyaan sederhana di sini. Bagaimana cara kita membuat agar kumpulan Y, yaitu yang di sini, merupakan daerah hasil. Ya, berarti yaitu suatu output. Dari nilai yang daerah asalnya, yang inputnya itu adalah kumpulan X yang di sini. Berarti gimana caranya kita ngebikin ya daerah ini tuh output, daerah ini tuh input. Ini output, ini input. Gimana caranya? Berarti caranya gampang, yaitu dengan memetakan nilai X yang ada di sini ke fungsi G. Terus didapatlah Y. Makanya di sini ditulis Y sama dengan GX. Y sama dengan hasil ya, input X ke G. Gitu. Nah, sekarang di sini aku tulis lagi ya. Gimana caranya memetakan X ke G sehingga didapatkan Y sama dengan GX. Nah, sekarang pertanyaan lagi sama. Bagaimana cara kita membuat agar kumpulan Z yang ini merupakan daerah hasil dari nilai yang daerah asalnya kumpulan Y? Berarti ini outputnya, ini inputnya. Gimana caranya? Ya sama. Y ini kita petakan ke F. Nanti kita dapat Z. Sehingga kita bisa tuliskan Z sama dengan FY. Y-nya dicemplungin ke F, dapat Z. Gitu ya. Memetakan Y ke F sehingga didapatkan Z sama dengan FY. Gitu. Nah, karena kita udah dapat di sini ya, Z sama dengan FY. Dan Y tadi, nah, Z sama dengan FY. Y ini tadi apa Y? Y adalah GX. Nah, di sini juga ada Y sama dengan GX. Maka kita bisa substitusi. Y-nya kita ganti dengan GX. Maka Z itu adalah FGX. Oke, Y-nya kan sama dengan GX. Nah, ini bentuk apa teman-teman? FGX. Ini adalah bentuk F bundaran G. Ini adalah bentuk F bundaran G. Oke. Maka Z, kumpulan yang ada di sini ya, itu adalah nilai dari F bundaran G atau range-nya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan range ini, sebenarnya kita tinggal mengobrak-abrik aja di bagian sini nanti. Tapi nggak segampang itu tentunya. Ya, tapi karena kita fokusnya di domain, jadi range-nya nanti dulu. Karena ini range-nya, maka domainnya yang mana? Kalau ini daerah asalnya, ini output, daerah hasilnya, outputnya, maka inputnya yang mana? Inputnya yang ini. Jadi, anggota himpunan B adalah daerah asal dari F bundaran G. Tapi, belum selesai. Ya, B ini bukan semata-mata DFOG aja, tapi DFOG-nya yang ada di sini ya,
daerah asal dari F bundaran G itu dipengaruhi oleh DG. Jelas dipengaruhi. Kenapa? Karena supaya kita dapat ini sebagai daerah asal kan awal-awalnya kan dari sini tadi. Ini dia dipetakan ke sini dapat ke sini, terus ini dipetakan ke sini dapat ke sini ya kan? Tentunya ini dipengaruhi. Ini dipengaruhi oleh ini, gitu. Sebagai contoh aja deh, gitu. Kita misal punya akar X. Oke, kita punya akar X. Maka daerah asalnya gimana kalau akar X? Tentunya X lebih besar dari sama dengan nol, ya kan? X lebih besar dari sama dengan 0 kan? Jadi kalau misal kita punya nih akar X, berarti kan dia X lebih besar dari nol. Berarti kan nggak semua bilangan real boleh dipakai kan? Kalau X lebih besar dari sama dengan nol kan? Ya kan? Kalau semua bilangan real, maka semua ini boleh kepake. Karena dia X lebih besar dari nol doang. Berarti kan yang kurang dari itu kan nggak boleh. Misal min 7, ada di sini misal. Kan nggak boleh. Berarti yang boleh itu cuma segini. Kalau ini dibatasi, tentunya kan pasti ada efek di sini kan. Mungkin efeknya bakal lebih kecil gitu hasilnya gitu. Range range dari di sini itu bakal lebih kecil. Kalau daerah asalnya segini mungkin bakal segini gitu. Nah, berarti DFOG yang dipengaruhi oleh DG yang kita maksud itu yang mana? Yaitu adalah irisan antara ini dengan ini. Yaitu yang ini. Nah, ini adalah daerah asal atau domain dari F bundaran G yang kita pengen itu adalah ini, yaitu irisan dari DG dengan DH. Hanya apa? Hanya adalah F bundaran G yang ini gitu. Oke? Jadi gimana menentukan DFOG yang sejatinya atau sebenarnya ya, yaitu DFOG itu adalah X demikian sehingga daerah asal G ya diiris dengan apa? Dengan ini. Dengan ini nih teman-teman. Ya, daerah H. Ya, daerah asal yang ini gitu. Nah, sekarang di sini gimana caranya? Nah, gampang nih. Baru kita selesaiin ya. Karena G merupakan fungsi nilai mutlak, maka DG-nya anggota bilangan real. Tapi sebenarnya ini bukan fungsi nilai mutlak aja ya. Uh, fungsi nilai mutlak yang sederhana. Karena kan ini gampang ya. Gx sama dengan 1 tambah X gitu. Maka dia jelas bilangan real. Kita bisa tebak gitu kan. Kalau dia bentuknya kayak gini, ini juga fungsi nilai mutlak kan gitu. Dia nggak real aja kan gitu. Jadi ini sebenarnya aku yang salah nulis. Harus fungsi nilai mutlak yang sederhana gitu. Yang sederhana, yang gampang lah, yang kita bisa tebak. Polinomial juga boleh gitu kan. Oke. Nah, DH. Nah, DH ini yang udah kita kerjain tadi, yang salah yang aku kasih X gede banget tadi gitu kan. Nah, ini yang tadi gitu. Nah, ya kan yang udah kita cari pembuat nolnya gitu. Nah, sekarang kita iris DG sama DH-nya. Ya, maka DFOG-nya yang ini. X demikian sehingga X kurang dari negatif 3 atau X lebih besar dari 1 dengan X anggota bilangan real. Yang sama sebenarnya, jawabannya kayak tadi. Tapi, ya, stepnya yang paling benar adalah gini. Kebetulan aja DG-nya bilangan real. Pas kita iris sama ini, hasilnya tetap. Kalau G-nya, DG-nya ini itu bukan anggota bilangan real, maka hasilnya beda, teman-teman. Ya, beda jelas. Udah jelas beda gitu. Ya, misal hasilnya apa gitu, itu udah beda gitu. Kita harus ngiris tetap gitu ya. Jadi kayak gitu. Oke, wah udah lama juga. Kita di video selanjutnya insya Allah akan bahas tentang range.